That guy, right? Yep. We are Venom. Oh, Halo guys, Central Film di sini. Di kesempatan ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film berjudul Venom. Film superhero yang rilis pada tahun 2018 yang merupakan karakter Marvel tetapi tidak termasuk dalam Marvel Cinematic Universe atau MCU. Tanpa menunggu lama, yuk langsung masuk ke filmnya. Let's go. Cerita berawal dari sebuah pesawat luar angkasa milik Life Foundation yang akan kembali ke bumi. Saat memasuki bumi, terjadi masalah dalam pesawat. Pesawat itu terbakar dan jatuh di Malaysia Timur. Tim SAR langsung mengevakuasi puing pesawat. Pemilik Life Foundation yang bernama Drake panik. Ia menyuruh seorang ilmuwan bernama Dora untuk mempelajari penyebab kecelakaan. Ternyata pesawat itu membawa 4 simbiot yang salah satunya telah menghilang. Saat mengetahui ada astronot yang masih selamat, tim medis bernama Corny bertindak cepat untuk menyelamatkan orang tersebut. Dalam perjalanan ke rumah sakit, astronot yang terinfeksi simbiot langsung menyerang mereka. Ambulan itu terbalik dan Corny keluar dari sana. Lutut Corny yang terluka segera sembuh karena simbiot telah berpindah ke dirinya. Seorang pengacara bernama Annie membangunkan pacarnya yang bernama Eddie. Setelah Annie berangkat kerja, Eddie langsung pergi ke kantor berita. Eddie yang merupakan wartawan senior diminta untuk mewawancarai Drake. Eddie menyanggupi tawaran itu dengan berat hati. alright, I'll do it. Malam harinya, Eddie curhat kepada Annie tentang tugas barunya untuk mewawancarai Drake. Annie yang kebetulan bekerja sebagai kuasa hukum Life Foundation mengingatkan Eddie untuk tidak bertindak ceroboh dengan pertanyaan yang terlalu jujur. Di tengah malam, ketika Eddie mengambil minum, ia melihat laptop Annie yang masih menyala. Tiba-tiba ada pesan masuk untuk Annie. Karena penasaran, ia langsung membaca pesan itu. Eddie membaca tuntutan kepada Life Foundation tentang percobaan genetik yang mengakibatkan kematian. Dalam berkas itu, terdapat 3 kasus pengobatan genetik yang gagal. Keesokan harinya, di kantor Life Foundation, Drake sedang menerangkan misi Life Foundation kepada anak-anak yang berkunjung. Kemudian Dora datang mengingatkan bahwa Eddie sudah datang, dan sesi wawancara akan segera dimulai. Pada awalnya, wawancara Eddie berjalan dengan lancar. Ketika Eddie bertanya tentang 3 tuntutan kasus, Drake menjadi tersinggung dan mengakhiri wawancara. Have a nice life. Eddie langsung dipanggil oleh atasannya dan dipecat saat itu juga. Saat Eddie menjemput Annie, ternyata Annie juga dipecat dari kantornya. Annie marah dan langsung mengembalikan cincin tunangan serta memutuskan hubungan mereka. Malam harinya, rombongan pembawa simbiot tiba di kantor Life Foundation. Drake yang sudah menunggu langsung melihat para simbiot yang tersisa. Di saat yang sama, Corny yang tiba di kota langsung menuju pedagang makanan. Ia mengambil belut dan langsung memakannya. Karena tersinggung oleh teguran pedagang itu, Corny langsung membunuhnya. Sekelompok preman yang kebetulan makan di sana langsung mendatanginya. Dengan satu serangan, Corny langsung membunuh semua preman di sana. Ketika melihat seorang nenek, ia langsung mendekatinya. Setelah simbiot berpindah, nenek tersebut langsung pergi dari sana. 6 bulan kemudian di Life Foundation, Dora mencoba penyatuan simbiot kepada kelinci. Ternyata penyatuan berhasil dengan sempurna. Drake menyimpulkan bahwa simbiosis dapat membuat inangnya mampu bertahan di luar angkasa. Drake menyuruh Dora melakukan percobaan itu kepada manusia. Ketika akan melakukan percobaan kepada manusia, Drake memotivasi semua ilmuwan di sana. Ketika relawan sudah masuk ke ruang uji coba, simbiot langsung dilepaskan. Simbiot menyatu dengan orang itu, kemudian membunuhnya. Drake yang merasa percobaannya gagal, meminta untuk mencarikan relawan lagi. Di sebuah bar, berita tentang Life Foundation muncul di TV. Eddie meminta untuk mengganti saluran TV, tetapi pengunjung lain ingin melihatnya. Karena jengkel, Eddie membayar minuman dan langsung pergi dari sana. Ketika Eddie memeriksa loker koran yang kosong, Maria menawarkan korannya. Eddie yang suka beramal memberi $20 untuk koran itu.
Kemudian ia masuk ke dalam minimarket untuk membeli camilan. Dengan sangat ramah, Eddie menyapa Nyonya Chen. Seorang preman lokal datang dan langsung meminta miras dan uang keamanan. Eddie yang melihat kejadian itu tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah preman itu pergi, Eddie membayar belanjaan dan langsung pulang ke apartemennya. Di apartemennya, Eddie berusaha mencari pekerjaan. Karena tidak ada lowongan dan tagihan semakin menumpuk, Eddie mencoba menenangkan diri dengan bermeditasi. Saat memulai meditasi, musik dari tetangga mengganggunya. Musik itu juga membuat Eddie tidak bisa tidur. Di malam berikutnya, Eddie yang kurang tidur merasa dibuntuti oleh seseorang. Ia merasa heran karena Maria tidak berada di depan minimarket, sedangkan barang-barangnya masih tertinggal di sana. Di dalam minimarket, Eddie langsung menyindir orang yang mengikutinya. Karena sudah ketahuan, Dora langsung mendekati dan mengenalkan diri. Mendengar Dora bekerja di Life Foundation, Eddie langsung pergi. Dora berusaha mengejar dan menjelaskan bahwa tuduhan Eddie kepada Drake sangat benar. Ia juga menceritakan korban percobaan. Karena tidak mau kena masalah lagi, Eddie berkata tidak bisa membantu. Dalam perjalanan pulang, Eddie mampir ke apartemen Annie. Ia berencana berbaikan dengan Annie. Kemudian Annie datang dengan pacar barunya yang bernama Dan. Setelah berkenalan, Dan langsung berpamitan dan masuk ke apartemen. Setelah sedikit perdebatan terjadi, Annie meninggalkan Eddie. Dalam keadaan galau dan putus asa, Eddie menghubungi Dora dan berminat untuk mengungkap kejahatan Drake. Setelah berhasil bersembunyi dan melewati gerdu pemeriksaan, Eddie berjalan memasuki gedung sambil mendengarkan cerita tentang simbiot dari Dora. Setelah membukakan pintu lab, Dora langsung mengalihkan perhatian satpam. Di dalam lab, Eddie tidak menemukan kejanggalan. Ketika melewati ruang uji coba, ia mengambil gambar dengan HP-nya. Saat melalui ruang observasi, ternyata Maria yang melihat Eddie langsung minta tolong. Karena tidak tahu kodenya, Eddie menekan kunci dengan ngawur. Saat alarm berbunyi, Maria berteriak seperti orang kesurupan. Eddie langsung mengambil alat pemadam dan memecahkan pintu kaca. Maria langsung menerkam dan simbiotnya pindah ke tubuh Eddie. Karena sudah dirasuki oleh simbiot, ia mempunyai kekuatan super. Saat mau memanjat pagar, ternyata ia menabrak pagar itu hingga jebol. Ketika berlari ke hutan, Eddie terkepung oleh para penjaga. Tetapi ia berhasil bersembunyi di atas pohon yang sangat tinggi. Saat kembali ke apartemennya, Eddie merasakan hal aneh pada dirinya. Ia merasa kepanasan hingga meminum air keran. Karena sangat lapar, ia mencari makanan dari tempat sampah. Ketika gosok gigi, ia dikagetkan dengan bayangan dirinya yang membuatnya pingsan. Di Life Foundation, Drake sangat marah ketika mengetahui simbiotnya hilang. Salah seorang ilmuwan mengabarkan keadaan relawan yang telah membaik. Setelah itu, Drake pergi dan menyuruh anak buahnya untuk mencari simbiotnya yang hilang. Di kantor Dora, kepala security sudah menunggunya. Di ruang percobaan, para ilmuwan memberitahu Drake bahwa suara dengan frekuensi tinggi dapat mengganggu simbiot. Setelah itu, kepala security masuk membawa Dora yang terbukti berada di TKP saat terjadi penyusupan. Drake langsung menginterogasi Dora. Dengan mulut manis, Drake menanyakan siapa yang ia bawa. Karena Dora tidak mau mengatakan, Drake menceritakan efek-efek dari simbiot yang sangat mematikan. Karena berada di bawah tekanan dan takut terjadi sesuatu pada Eddie, akhirnya Dora mengaku. Setelah mendengar nama Eddie, Drake langsung meninggalkan ruangan dan menyuruh operator untuk melepaskan simbiot di sana. Eddie yang sudah tersadar dari pingsannya, melihat apartemennya berantakan. Ia memeriksa HP untuk memastikan barang buktinya tidak hilang. Eddie langsung keluar rumah dan menghubungi Annie. Di sebuah restoran mewah, Eddie langsung menghampiri Annie yang lagi makan. Ia menunjukkan bukti-bukti kejahatan Drake. Kemudian seperti kerasukan, Eddie mengambil makanan di sana. Ketika merasa kepanasan, Eddie langsung berendam ke akuarium lobster. Sambil berdebat dengan Annie, ia mengambil lobster dan langsung memakannya.
Di rumah sakit, Eddie yang sudah sadar dari biusan berada di MRI. Ketika Dan memulai proses scanning, Eddie dan simbiotnya merasa kesakitan. Karena khawatir, Dan menyuruh temannya untuk menghentikan mesin MRI. Dan langsung menghampiri dan berusaha menenangkan Eddie. Setelah itu ia mengantar Eddie keluar dan menyuruhnya pulang untuk beristirahat. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba suara simbiot berbisik kepada Eddie. Eddie yang merasa tidak nyaman langsung menghentikan bis dan turun. Sesampainya di apartemen, Annie menelepon Eddie dan bertanya bagaimana keadaannya. Dan yang saat itu bersama Annie langsung menjelaskan bahwa Eddie terinfeksi parasit. Ketika Dan akan memberi obat, simbiot itu menyuruh Eddie menolaknya. Annie yang mendengar Eddie berbicara dengan simbiot langsung menanyakannya. Karena takut Annie menuduh dirinya sudah gila, Eddie segera menutup telepon. Ketika tetangga Eddie memainkan musik dengan nada tinggi, simbiot itu terganggu. Eddie langsung mengetuk pintu tetangganya dan memberikan wajah seramnya. Kemudian simbiot itu memberi peringatan kepada Eddie untuk tidak membuka pintu. Beberapa saat kemudian, pintu diketuk. Eddie yang merasa dirinya berhalusinasi malah membuka pintu. Dengan segera, orang suruhan Drake masuk dan langsung menanyakan simbiotnya. Ketika Eddie mengangkat tangannya, simbiot itu memarahinya. Eddie yang berniat untuk menyerah, tetapi simbiot itu malah menurunkan tangannya. Ketika mendapat serangan alat kejut, simbiot itu langsung menghajar mereka semua. Setelah semua musuh berhasil dikalahkan, Eddie pergi dari sana. Karena sudah terkepung, simbiot itu menuntun Eddie untuk melompat dari jendela. Karena gagal menangkap Eddie, pengawal Drake memberikan laporan serta menunjukkan rekaman pertarungannya. Melihat laporan itu, Drake menunjukkan kepada para ilmuwan bahwa manusia bisa menyatu dengan simbiot. Eddie yang berdebat dengan simbiotnya langsung ditempelkan ke dinding. Suruhan Drake melepas banyak drone untuk mencari Eddie. Ketika sebuah drone akan menabrak Eddie, simbiot itu langsung melepaskannya dari dinding. Setelah berhasil mengelak, Eddie langsung mengambil motor dan pergi dari sana. Karena drone pengejar sangat banyak, simbiot itu mengambil kendali dengan mengubah tangan Eddie. Dengan sangat lincah, mereka berhasil melewati beberapa kendaraan dan menghindar dari drone yang berusaha menabrak mereka. Setelah kejar-kejaran sangat seru, akhirnya Eddie berhasil dihentikan. Eddie yang terjatuh dari motornya mengalami patah di bagian lutut. Ketika hendak didekati oleh suruhan Drake, tiba-tiba simbiot mengubah Eddie dalam bentuk monster dan memakan mereka. Ketika polisi mulai berdatangan, ia melompat ke air untuk melarikan diri. Setelah mereka aman, Eddie memeriksa kakinya yang ternyata baik-baik saja. Kemudian simbiot itu mengenalkan dirinya dengan nama Venom. I am Venom. Dan ia menegaskan bahwa simbiot memilih inangnya karena merasa cocok. Di airport Hong Kong, nenek yang terinfeksi simbiot mengikuti seorang gadis kecil. Simbiotnya berniat memakai anak itu untuk dijadikan inang barunya. Setelah anak itu tiba di bandara San Francisco, ia langsung pergi menuju Life Foundation. Di lab Life Foundation, Drake marah-marah karena satu simbiotnya mati. Kemudian ia meminta pengawalnya untuk membawa Eddie ke sana. Beberapa saat kemudian, Drake didatangi oleh gadis yang terinfeksi simbiot. Gadis itu mencekik dan simbiotnya pindah ke tubuh Drake. Dalam perjalanan pulang, Annie ditelepon oleh Dan dari rumah sakit. Dan menyuruh Annie untuk membawa Eddie ke rumah sakit. Setelah tiba di sekitar apartemen Eddie, ternyata banyak polisi di sana. Eddie yang saat ini menuju ke kantor berita menerima telepon dari Annie. Karena keadaan berbahaya, Eddie melarang Annie untuk menjemput dirinya. Kemudian Eddie langsung melanjutkan tujuannya. Who is Anne? Your pulse is quickened. Saat bertemu Richard penjaga kantor itu, Eddie ingin menitipkan HP untuk mantan pimpinannya. Tetapi Richard menolak, dan saat itu Venom ingin memakan Richard. Eddie yang merupakan sahabat Richard langsung pergi. Ia melarang Richard untuk mendekatinya. Karena telepon Annie masih tersambung, Annie mengetahui Eddie berada di kantor lamanya. You want up? Saat di luar kantor, Venom menawari untuk naik ke atap dengan caranya. Dengan wujud Venom, ia segera memanjat gedung dan berhenti di puncaknya. Ketika sebuah pesawat terbang melewatinya, Venom langsung kesakitan.
Karena hal itu, Eddie langsung jatuh dari atap gedung itu. Beruntung Venom dapat menyelamatkan Eddie tepat waktu. Kemudian, dalam wujud Venom, Eddie berhasil menerobos ke ruang pimpinan melewati jendela. Ia segera menulis pesan dan meletakkan HP-nya sebagai barang bukti untuk membongkar kejahatan Drake. Setelah selesai dengan misinya, Venom menyuruh Eddie melompat dari sana. Jump. Tetapi Eddie yang takut ketinggian memilih turun menggunakan lift. Saat keluar dari lift, ternyata polisi sudah mengepung tempat itu. Karena polisi akan menembakkan gas air mata, Eddie berubah dan menghajar mereka semua. Saat akan memakan seorang polisi, Annie yang baru tiba menjerit ketakutan. Annie yang galak segera menyuruh Eddie pergi ke rumah sakit bersamanya. Karena Venom menyukai Annie, ia menyuruh Eddie untuk ikut. Saat di perjalanan, Eddie menjelaskan bahwa suara frekuensi MRI dan api dapat membunuh Venom. Di kesempatan itu, Venom menyuruh Eddie untuk meminta maaf dengan tulus. Mendengar jawaban Annie yang memikirkan keselamatan Eddie, Venom merasa senang. Oh, that's nice. Di rumah sakit, Dan menerangkan soal parasit. Ketika akan diberi obat, Venom menolak dan langsung menyerang Dan. Melihat hal itu, Annie langsung menyalakan scan MRI. Dan yang melihat Venom keluar, langsung mengunci ruangan itu. Eddie yang merasa sudah sehat, langsung pergi dari sana. Saat Annie dan Dan membahas tentang Eddie, Venom melarikan diri dari saluran AC. Setelah merasa aman, Venom masuk ke tubuh seekor anjing. Eddie yang bergegas pulang bertemu dengan anak buah Drake. Mereka langsung membius Eddie dan membawanya. Melihat hal itu, anjing yang membawa Venom langsung mencari Annie. Setelah sadar Venom melarikan diri, Annie langsung keluar untuk mencari Eddie. Di tengah jalan, ia bertemu anjing yang membawa Venom. Di Life Foundation, Eddie yang sudah terikat di sana akan diinterogasi. Setelah Drake datang, mereka menyuruh semua anak buahnya pergi. Ia langsung bertanya di mana Venom. Karena Eddie mengatakan tidak tahu, simbiot Drake menampakkan diri. Dirasa Eddie membuang-buang waktu, Drake menyuruh anak buahnya untuk membunuh Eddie. Ketika Drake berbicara dengan simbiotnya, simbiot itu mengatakan kalau jumlah mereka jutaan di planetnya, dan meminta Drake menerbangkan roket untuk menjemput mereka. Saat akan dieksekusi, tiba-tiba Venom muncul dan membunuh mereka satu persatu. Setelah Venom pindah ke tubuh Eddie, ia mengatakan Riot bersama Drake. Ternyata Riot adalah pimpinan tim para simbiot yang mempunyai banyak senjata. Ketika Annie akan membantu mereka, Venom melarangnya karena sangat berbahaya. Saat mereka sedang menuju ke roket, Venom menjelaskan bahwa hal yang terpenting saat ini adalah menghentikan Riot. Venom mengatakan di planetnya ia adalah seorang pecundang, tetapi di bumi ia memiliki kekuatan lebih. Dan Venom mengatakan ia menjadi lebih baik karena pikiran Eddie yang baik. Saat Drake berada di ruang kendali, ia memerintahkan untuk segera meluncurkan roketnya. Setelah perhitungan mundur dilakukan, seorang petugas berusaha menghentikannya. Mengetahui hal itu, Riot langsung membunuhnya. Supaya tidak ada penghalang lagi, ia juga menghancurkan seluruh ruangan itu. Kemudian ia segera pergi berlari menuju roket yang akan meluncur. Ketika semua orang lari ketakutan, Annie malah mencari cara untuk membantu Venom. Melihat Riot mendekati roket, Venom langsung mengejar dan menghadangnya. Karena Riot sangat kuat, Venom harus berusaha keras untuk melawannya. Saat Riot berhasil melepas Venom dan akan memakannya, Eddie langsung menyatukan diri dan berusaha lebih keras melawan Riot. Ketika Riot berhasil menelan mereka semua, ia berubah menjadi lebih besar dan kuat. Ketika Riot memanjat roket, Annie membunyikan suara dengan frekuensi tinggi. Hal itu berhasil membuat mereka semua terpisah. Karena mendapat kesempatan itu, Eddie langsung menghajar Drake dan mendorongnya dari atas jembatan. Ketika Eddie akan pergi, Riot yang berhasil masuk ke tubuh Drake langsung menyerangnya. Karena roket akan terbang, Riot langsung berlari memasuki roket. Dalam detik-detik terakhir, Venom berhasil bersatu dengan Eddie yang sekarat. Ia mencabut pedang yang menancap dan mengejar Riot. Setelah mengucapkan pesan terakhir kepada Riot, Venom menjatuhkan diri dan merobek tangki bahan bakar. Roket itu langsung meledak dan membunuh Riot bersama Drake. Untuk menyelamatkan Eddie dari ledakan, Venom langsung mengucapkan kata perpisahan dan mengubah dirinya menjadi parasut. Keesokan harinya,
Eddie mengucapkan terima kasih kepada Annie karena telah membantunya melawan Riot. Annie juga mengucapkan duka atas kepergian Venom. Ia berjanji membantu Eddie untuk mengungkap kejahatan Life Foundation. Ketika mendengar bisikan Venom, Eddie langsung pamit dan pergi dari sana. Dalam perjalanan, Stanley menasihati Eddie untuk tidak mudah menyerah. Kemudian Eddie memberi aturan kepada Venom untuk memakan orang jahat saja. Saat Eddie mampir ke minimarket Nyonya Chen, Eddie bertanya kepada Venom apa yang akan mereka makan. Venom meminta kue dan coklat. Kemudian seorang preman yang biasa menarik uang keamanan datang. Dengan semangat, Venom langsung menanyakan apakah ini orang jahat. Ketika Eddie mengatakan ya, Venom langsung menyerang orang itu dan memakannya. Nyonya Chen yang ketakutan langsung menanyakan Venom kepada Eddie. Eddie menjawab bahwa ia punya parasit dan langsung pergi dari toko itu. Beberapa hari kemudian, Eddie pergi ke penjara San Quentin untuk menemui seseorang. Setelah melewati penjagaan yang sangat ketat, Eddie bertemu dengan seorang tahanan psikopat. Setelah menyapa Eddie, tahanan itu langsung mengatakan jika ia terbebas akan terjadi pembantaian. Dan film pun tamat. Oke guys, demikian seluruh alur cerita filmnya. Mohon maaf jika ada kesalahan yang tidak berkenan. Jika ada kritik dan saran, tinggalkan di kolom komentar. Semoga kalian semua terhibur, dan sampai ketemu di film berikutnya. Bye-bye.